Halo semua teman-teman, selamat datang di podcast TGL YouTube channel. Kali ini spesial banget, karena kita merayakan ulang tahun ke-254 Kota Pontianak. Bersama saya hari ini sudah hadir sosok luar biasa, Ibu Nur Hasanah Basar. Beliau merupakan istri Wakil Wali Kota Pontianak dan Ketua GOW Kota Pontianak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Perkenalkan Bu, saya Nazwa, dan sebelum masuk ke pembahasannya, kita santai dulu ya Bu. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, luar biasa. Ibu. Kalau boleh tahu nih Ibu ya, untuk satu hari ini nih Kota Pontianak, satu kata menurut Ibu deh. Satu kata untuk Kota Pontianak ya. Iya Ibu. Berkembang. Berkembang ya Bu ya. Berkembang gimana nih Bu? Berkembang dari semua aspek, terutama perempuannya. Mereka makin mandiri, maju, dan selalu motivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Khususnya nih untuk perempuan, kita harus mandiri, lebih berani maju ya Bu ya. Berani maju untuk berdiri di kaki sendiri. Yang dimana Ibu ini kayaknya keren banget ya. Bisa jadi gimana sih Bu? Cerita awal-awal jadi bisa ketua GOW nih Bu. Sebenarnya bukan sekeren itu. Ya, jabatan yang otomatis karena saya ini merupakan istri wakil wali kota periode kedua. Baik. Dan itu merupakan satu yang sangat kami syukuri. Masyarakat Kota Pontianak masih mempercayai kami untuk terus memimpin Kota Pontianak yang tercinta ini. Alhamdulillah Ibu ya. Ibu ini gimana kok bisa sekeren itu? Menurut saya masih, Ibu, apa sih motivasi Ibu awal-awal ini gimana ya Bu? Untuk GUW, Gabungan Iya. Organisasi Wanita ini itu suatu yang sangat luar biasa dan merupakan beban juga ya, karena di dalamnya ada bermacam-macam pemimpin-pemimpin organisasi yang tergabung dan mereka juga terlatih di organisasi itu, sudah lama berkecimpung di organisasi itu juga. Dan alhamdulillah mereka masih mempercayai saya sebagai ketua organisasi wanita Kota Pontianak, dan ini merupakan yang sangat saya syukuri dan saya berterima kasih juga mereka mau bekerja sama untuk mengembangkan GUW Kota Pontianak untuk menjadi organisasi yang lebih baik lagi ke depannya. Banyak lah ya Bu ya, kadang kita ketemu yang tanggung jawabnya gede ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini Bu, cerita dong sedikit nih tentang visi utama GOW Kota Pontianak di bawah kepemimpinan Ibu nih. Sebagai organisasi wanita tentu visinya yaitu untuk perempuan ya. Itu untuk visi dari GOW Kota Pontianak itu menjadikan perempuan di Kota Pontianak semakin profesional, mandiri, berkelanjutan, dan terus menjadi organisasi pendorong ekonomi terbaik untuk perempuan di Kota Pontianak. Perempuan ya Bu ya. Emang dikhususkan untuk wanita ya Bu ya. Wanita ini yang bergabung di organisasi ini, karena kita tahu juga wanita perlu pendorong terbaik, makanya organisasi itu dijadikan perkumpulan perempuan agar mereka bisa saling sharing, saling memberikan motivasi, saling memberikan masukan terbaiknya agar perempuan lain juga bisa maju di organisasi itu. Keren ya Bu ya. Jadi itu perempuan itu harus berdiri di kaki sendiri ya. Berdiri, karena sudah zamannya kita harus mandiri menjadi pemimpin juga. Jadi perempuan itu memang harus diwajibkan untuk berani maju juga. Jadi Bu, kalau dari pandangan Ibu sendiri nih, seperti apa sih peran perempuan dalam pembangunan ekonomi di kota saat ini Bu? Ini sudah zaman kemajuan ya. Iya. Banyak perempuan juga talentanya juga sudah sangat luar biasa. Iya, luar biasa ya Bu. Jadi
untuk peran perempuan untuk kemajuan Pontianak ini besar sekali, mereka kontribusi untuk kemajuan terutama bagi anak-anak muda, Gen Z. Gen Z, milenial, kalau kami masih milenial Oh, ya. saya Gen Z, Bu. Dan perempuan sekarang itu sudah mau berbenah diri, mau ikut pelatihan-pelatihan untuk kemajuan mereka, terutama di zaman digital. Mereka juga sangat berkembang untuk terus memperbaiki diri agar mereka juga menjadi pendorong dari ekonomi keluarganya, juga bisa berkontribusi untuk negara, masyarakat, berbuat baik juga masyarakat, terutama mereka yang tergabung di organisasi juga mereka ingin menjadi perempuan yang mandiri, menjadi pemimpin yang bisa dipercaya dan mereka bangga untuk menjadi pemimpin itu. Yang bisa diandalin untuk negara kan, Bu ya. Negara, masyarakat, dan keluarga. Iya, terutama keluarga, agar kalau ada apa-apa anaknya tidak ketinggalan juga info dari Tidak informasi juga dari peran keluarga, hotel. Bu, ya. Nggak juga peran keluarga, tapi kita juga untuk peran negara. Jadi Bu, kira-kira motivasi Ibu nih untuk sebagai peran perempuan saat ini gimana ya? Motivasinya itu untuk perempuan. Iya, Ibu. Saya juga sangat luas karena kalau sudah menyangkut perempuan ini motivasi mereka juga sangat berkembang dan motivasi mereka terus menjadikan diri mereka menjadi perempuan hebat, mandiri, dan mereka terus berkolaborasi untuk menjadi perempuan yang terus dimengerti dan terutama dicari untuk menjadi pemimpin, karena sekarang banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang sudah ada di segala sektor, terutama di Kota Pontianak. Kepala dinasnya juga banyak juga perempuan dan itu adalah pemimpin. Pemimpin berarti ada yang dipimpin dan mereka juga sangat luar biasa untuk memimpin para kaum laki-laki dan perempuan yang di bawah naungan mereka. Dan kita juga bangga sebagai perempuan yang ada di Kota Pontianak. Benar sekali. Yang di mana biasanya kalau dulu ya Bu ya, kalau laki-laki itu yang biasanya mimpin ya Bu ya. Iya. Sekarang, perempuan juga bisa dong. Nggak cuman harus laki-laki, perempuan juga bisa kok. Kira-kira nih Bu ya, harapan Ibu nih untuk masa depan perempuan nih khususnya gimana sih Bu? Perempuan juga bisa, kita juga bisa jadi sharing-sharing karena kan kita juga perempuan. Yang nonton nanti juga laki-laki dan perempuan, dan ini khusus untuk kemajuan peran perempuan nih. Kalau depan nih Bu, kalau ada nggak Ibu rencana untuk kolaborasi dengan kampus kita nih, khususnya kampus FEB kita nih Bu, yang peluang kolaborasi seperti apa yang mungkin bisa dikembangkan? Karena kita terdiri dari berbagai organisasi dan mereka juga butuh pengajar, pelatih untuk mereka mengembangkan bakat, terutama UMKM. Mereka juga ingin semua aktivitasnya terutama di bidang UMKM itu lebih diminati, lebih maju serta keren lah untuk mereka ke depannya. Jadi harapannya kampus FIB Untan ini bisa mengadakan pelatihan dan yang dilatih juga adalah para anggota organisasi wanita di bawah naungan GW Kota Pontianak. Jadi mereka adalah kader-kader dari FIB Untan nanti. Jadi mereka bisa menularkan ilmu-ilmu yang didapat dari Universitas Untan di bawah pelatihan pembimbing yang sangat luar biasa tentunya, yang sudah tahu ilmu dan teknologi yang sekarang.
khususnya perempuan nih ya Bu ya, karena Iya. kita lagi membahas tentang perempuan, peran perempuan dalam UMKM ini Bu ya, pemberdayaan UMKM ya Bu tadi. Iya. Lagi karena UMKM kita maunya naik kelas terus, Kita harus tidak tertinggal maju, kelas ya. terus maju. Persaingan di luar tuh sangat luar biasa, mereka dari segi packagingnya, segi pemasarannya juga, dan mereka para UMKM yang ada di Kota Pontianak ini perlu terus dilatih karena inovasi dari berbagai daerah itu sangat luar biasa, dan kalau kita tidak mengadakan pelatihan, memberikan pelatihan pada mereka akan tertinggal dan pemasarannya juga akan terlambat, dan terutama ekonominya juga akan mandek, tidak Iya, berkembang. benar, ya. Jadi harus ada inovasi terus ya Bu ya, Ya, apalagi khusus kita. perempuan. Oke. Jadi pendorong terkuat lah untuk Ya. perempuan ke depannya. Untuk khususnya kita sebagai perempuan ya, kita ada power lah Ibu ya, power untuk majuin ekonomi negara ini. Kira-kira Ibu ada nggak sih tantangan saat Ibu menempatkan pemimpin sekarang Ibu sebagai ketua GOW gitu? Awal-awalnya boleh cerita dong Bu. Untuk memimpin sebuah organisasi itu tidak semudah yang kita lihat, karena di dalamnya juga terdapat ketua-ketua, terutama ketua organisasi itu, dan mereka juga punya anggota-anggota yang sangat luar biasa. Jadi banyak pendapat, masukan, terutama segala sesuatunya harus dimusyawarahkan dengan teliti, karena mereka juga ibu-ibu, perempuan-perempuan yang sudah aktif di organisasi itu sudah lama, dan mereka juga aktivis. Berarti Bu dibimbing dulu ya Bu ya? Awal-awal masuk itu dibimbing dulu atau langsung gimana itu? Untuk perekrutan GUW Kota Pontianak, anggota mereka, kami dari tim mengirim surat ke tiap-tiap organisasi yang alhamdulillah sudah 22 organisasi yang tergabung di GUW, dan kami meminta mereka untuk mengutus para anggotanya atau langsung ketuanya kalau anggota ketuanya itu tidak sibuk dan tidak banyak menjadi pemimpin yang lain, karena tahulah perempuan sekarang nih, satu perempuan bisa ada 10 organisasi yang Enggak cuma satu. Jadi banyak kesibukan lain, terutama jadi ibu rumah tangga, jadi banyak istri soleha, bener terutama. Ibu, bener. Jadi nggak cuman untuk organisasi doang, perempuan tuh kadang perlu di rumah juga untuk ngurus-ngurus hal itu ya Bu ya. Harus mantau anak-anak juga, dan kebanyakan juga memang udah banyak cucu mereka ya, karena sudah lama berorganisasi, tapi mereka mau terus bergabung di GUW, dan itu sangat luar biasa bagi kami, terutama GUW Kota Pontianak. Perempuannya masih mau aktivitas di luar, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi untuk kemajuan perempuan terus mereka maju. Semangatnya masih tinggi. Iya. Jadi gimana sih Bu, menurut Ibu ini ya, kalau ke dalam keluarga itu ya cara memanage peran perempuan sama sebagai ketua organisasi gimana sih? Untuk organisasi memang tidak serumit, kita bekerja di luar kan. Organisasi itu pertemuannya tidak terlalu banyak, kita bisa mengatur waktu, memanagenya agar tidak bentrok dengan kegiatan kita di rumah, agar kita sebagai perempuan juga bisa merangkul anak-anak kita, tidak meninggalkan mereka dengan kesibukan ya di luar.
dan itu sudah sangat luar biasa. Lain dengan kita bekerja di kedinasan atau swasta atau dimanapun, kalau udah terikat dengan kerja akan terbentur dengan jadwal, dan anak-anak juga akan Kadang ada ya, banyak Bu, ya. Banyak ditinggalkan. Dan tapi itu sudah modern, kita bisa memantau dari semua penghubung, dari WA, dari video call. ya. Banyak ya Bu, seharusnya kita kayak profesional ya Bu ya, bisa Profesional, memisahin gitu. semua harus dijalani. Kita perempuan harus bisa. Harus bisa, kalau nggak bakal bentok Nggak, ya Bu ya. Kalau enggak kita bisa ketinggalan. Iya Bu, benar. Kira-kira Ibu ada nggak untuk mahasiswa-mahasiswa ini, harapan Ibu deh, kayak motivasi Ibu untuk para mahasiswa yang sedang mendengarkan hal ini, Untuk mahasiswa ya. kalimat motivasi. Mahasiswa itu satu, Apa cuma itu? belajar. Belajar. Karena setiap apa yang kita pelajari itu akan bermanfaat nanti. Bermanfaat. Ada manfaat yang baik untuk kedepannya, terutama untuk perkumpulan-perkumpulan itu sangat baik untuk Lingkungan ya Bu. lingkungan mereka bisa tahu. Kalau kita banyak bersosialisasi dengan sesama mahasiswa atau masyarakat, kita akan tahu karakter-karakter mereka. Kita akan bisa mempertimbangkan mana yang terbaik buat masa depannya, mana yang bisa memberikan pelajaran terbaik agar kedepannya menjadi mahasiswa yang bertalenta. Jadi kita juga wajib Harus seleksi mandiri. mandiri. Mandiri terutama, jangan menunggu dari tugas dari dosen baru mengerjakannya, tapi cari sesuatu yang bisa dibuat untuk Yang ada manfaat lu gitu, ada manfaat untuk kita sendiri Ya. gitu. Banyak terutama di kami juga ada di PKK itu perkumpulan untuk anak-anak muda itu untuk yang positif sekarang kan ada banyak ya Bu ya. ya. Kira-kira itu Bu, untuk perkumpulan gitu biasanya dihadirin seluruh mahasiswa, untuk laki-laki dengan perempuan juga Bu. Untuk saya juga karena tergabung di PKK kan, Iya. untuk perkumpulan itu ada di genre biasanya, dan itu juga genre. binaan dari KKBN, DP2KB, DP3A, dan mereka itu positif sekali karena mereka mau turun untuk berbagi informasi kepada anak-anak muda agar anak-anak muda yang di luar sana tidak tersesat ke jalan yang salah, terutama di era yang Sekarang ini ya Bu. ya. Kita harus banyak seleksi untuk pilihan yang manfaat untuk kita diri sendiri maupun siapapun di luar sana. Jadi terima kasih Bu sudah untuk hari ini sudah hadir ke podcast kami. Baik, terima kasih dari obrolan kita, satu hal yang bisa kita simpulkan, perempuan berdaya berarti keluarga kuat, dan keluarga kuat berarti kota berdaya. Jangan lupa teman-teman untuk follow akun GOW Kota Pontianak serta TGL YouTube channel. Selamat ulang tahun ke-254 untuk Kota Pontianak. Mari terus tumbuh bersama perempuan-perempuan hebat. Sampai jumpa di episode berikutnya.